ada 4 tingkatan dalam ilmu administrasi dan juga di organisasi yang kadang-kadang bisa saya rumuskan sendiri. Jadi saya selalu membagi dalam 4 hal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada siang hari yang berbahagia ini, saya berkesempatan untuk bisa hadir di Balai Pemasyarakatan kelas 1 Surakarta dalam rangka monitoring dan evaluasi, kemudian juga dalam rangka silaturahim, penguatan selama menjalankan tugas sebagai Kepala Divisi Pemasyarakatan yang sudah berjalan kurang lebih 2 bulan, baru berkesempatan untuk melihat Bapas secara langsung, khususnya Bapas Surakarta. Dan setelah kami berada di lingkungan Bapas, terus kemudian melihat sekeliling dan mendapatkan penjelasan dari Bu Kabapas serta rekan-rekan pejabat struktural bahwa jumlah SDM untuk Bapas Surakarta ini ada 78. Kemudian untuk strukturalnya ada 13. Kemudian untuk PK-nya kalau tidak salah ada 46 ya. Kemudian dari SDM yang ada, terus kalau kita lihat dari struktur bangunan dan bangunan yang ada, sebetulnya ini agak over kapasitas ya. Nah, ini di satu sisi itu over kapasitas, tapi di sisi lainnya dengan ketersediaan sumber daya yang cukup memadai ini tentunya dapat membantulah untuk pelaksanaan tugas pokok fungsi baik di administrasi maupun di penelitian kemasyarakatannya tentunya akan menjadi lebih cepat. Dengan lebih cepat, lebih baik itu adalah bagian dari peningkatan kualitas layanan publiknya. Wilayahnya juga cukup luas ya, ada 4 wilayah yang harus ditangani. Kliennya tadi terinformasi ada 800 klien. Tapi yang menarik, jadi memang Bapas ini saya sampaikan di era yang sekarang ini itu punya peranan yang sangat strategis. Jadi tugas pokok fungsinya itu bisa di pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Artinya sesuai dengan Undang-Undang 22 tahun 2022 itu sudah ditegaskan di situ bahwa pemasyarakatan dalam hal ini itu sebenarnya Bapas itu sudah PK sudah melaksanakan itu dari pra-adjudikasi, adjudikasi, dan post-adjudikasi. Kedudukan inilah yang sejajar dengan aparat penegak hukum lainnya. Nah, terkait dengan hal tersebut saya sampaikan memang perlu, karena di undang-undangnya sudah jelas peranannya begitu besar dan strategis. Kalau kita dari internal Bapas sendiri, kemudian dari SDM-nya tidak mengupgrade diri, tidak selalu meningkatkan kapasitas diri kita, pasti akan ketinggalan. Hasilnya dari produk yang dibuat, terutama litmas, pendampingan, dan lain sebagainya, pasti kualitasnya tidak baik. Untuk itu, dalam kesempatan yang baik ini, saya minta kepada teman-teman ya, dikomandoi oleh Bu Kabapas dan seluruh jajaran itu harus mampu dan mau untuk meningkatkan kapasitas diri kita untuk menjawab tantangan-tantangan tugas ke depan yang semakin kompleks dan menantang, serta peranan yang strategis agar kita bisa memberikan pelayanan yang baik, bisa memberikan advice yang baik sehingga bisa diterima oleh pengguna layanan atau aparat penegak hukum lainnya. Ini penting sekali saya sampaikan. Nah, ini bisa dimulai dari mana? Ya dimulai dari diri kita sendiri, dari tempat ini, gitu kan. Nah, dari
dengan kemauan yang kuat, saya yakin kita pasti akan bisa meningkatkan kapasitas kita. Karena saya meyakini ada 4 tingkatan dalam ilmu administrasi dan juga di organisasi yang kadang-kadang bisa saya rumuskan sendiri. Jadi saya selalu membagi dalam 4 hal. Yang pertama, tingkatan pertama itu adalah orang yang punya kemauan yang kuat dan kemampuan yang kuat. Itu pasti ranking pertama. Kemudian yang kedua, orang yang punya kemauan yang kuat tapi kemampuannya kurang, itu level 2. Kemudian level 3-nya adalah yang punya kemampuan yang bagus atau kuat tapi kemauannya kurang. Nah, yang keempat adalah kemauannya kurang, kemampuannya kurang. Nah, kalau kemampuannya kurang, apa yang harus dilakukan? Itu dengan coaching mentoring, dengan corporate university, dengan jam pimpinan, dengan belajar, dengan kuliah di tempat-tempat umum, dengan mengikuti perkuliahan atau lewat online dan lain sebagainya. Terus bagaimana Pak yang kemauannya kurang? Kalau orang yang kemauannya kurang, harus dilakukan motivasi gitu loh. Nah, ini penting, karena apa? Saya sampaikan ini sangat penting. Kita bisa menentukan dari pegawai atau SDM 78 pegawai Bapas ini, termasuk Buka Bapas, kita sesungguhnya pada level berapa? Apakah level 1 yang punya kemauan dan kemampuan yang sangat baik, atau level 2 punya kemauan tinggi tapi kemampuannya kurang, atau level 3 kemampuannya bagus tapi kemauannya kurang, atau level 4 baik kemauan maupun kemampuan. Karena renungkan, kalau orang punya kemampuan ya, kemudian kemauannya tidak ada, selesai sudah. Buka Bapas kemampuannya punya, para kasih punya, tapi ketika tidak mau berbagi, tidak mau mengimplementasikan kemampuan itu dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari, selesai sudah itu. Organisasi nggak jalan. Jadi yang lebih baik punya kemauan. Kalau kita nggak mampu, tapi kita punya kemauan yang kuat, kita mau belajar, kita mau tanya, kita mau studi tiru, kita mau studi banding, kan gitu kan? Jadi itu bisa mengangkat kita. Lah, itu hal-hal yang seperti itu di dalam organisasi apapun itu, mau besar mau kecil, kita bisa memetakan itu. Itu bagian dari identifikasi kekuatan sumber daya manusia pada sebuah organisasi masing-masing. Itu yang pertama. Terus yang kedua, bahwa tantangan yang besar ini ya, di peran Bapas ini harus dikerjakan secara bersama-sama. Harus ada kolaborasi, tapi saya selalu bilang kuatkan dulu jajaran internal kita agar kita mampu bahwa sesulit apapun, kalau hal itu kita laksanakan bersama-sama, itu pasti akan terasa lebih ringan. Nah, kita tidak mampu melaksanakan sendiri, kita harus berkolaborasi. Sekali lagi, berkolaborasi dengan instansi lain, dengan KL-KL lain untuk menyelesaikan tantangan-tantangan tugas yang semakin berat ini. Nah, saya minta dalam kesempatan yang baik ini, saya juga sudah melihat ini juga yang saya saat ini sedang rekaman atau apapun ya, sedang untuk testimoni ya. Ini adalah bagian dari terobosan sesungguhnya. Terobosan yang dilakukan oleh Bapas kelas 1 Surakarta, bagian dari mempertahankan WBK. Karena di dalam mempertahankan WBK itu harus ada inovasi-inovasi yang dibuat. Jadi bagaimana intinya kita bisa memberikan pelayanan yang sangat baik kepada masyarakat sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, sehingga masyarakat puas, tidak ada komplain. Ini tentunya akan memberikan sumbangan yang baik dan positif buat Kementerian Hukum dan HAM. Nah, terakhir saya minta sekali lagi, marilah kita bisa melaksanakan tugas dengan baik, siapapun kita,
jabatannya apapun kita, bisa memberikan kontribusi yang baik dan positif untuk Bapas kelas 1 Surakarta. Mudah-mudahan Bapas kelas 1 Surakarta selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat pengguna layanan, juga bisa memberikan sumbangsih yang baik dan positif untuk organisasi secara berjenjang, mulai divisi PAS, Kanwil, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi selamat. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, bahagia, punya kemauan yang kuat, punya semangat yang tinggi untuk melaksanakan tugas-tugas pemasyarakatan yang semakin menantang. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.